Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bersyukur karena pagi ini kita bersama-sama boleh menikmati sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2023 bersama saya Reni Handayani. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur masih boleh menikmati hari ini, hari yang Tuhan jadikan untuk kami. Tuhan, kami mau mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar dapat mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, izinkan saya bertanya, kenapa hari ini kita berdoa? Apa alasan kita berdoa? Kalau di awal tadi kita mengawali dengan doa, dalam doa kita mengucap syukur, memohon sesuatu. Kita berdoa karena punya pergumulan, punya masalah, punya rencana dan harapan, dan berharap supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Itulah mengapa seringkali saat manusia punya masalah, semakin banyak ia berdoa. Ketika kita berdoa, artinya kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan memberikan kita kekuatan, perlindungan, dan mukjizat. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tema renungan pagi ini adalah berjaga-jaga dan berdoa. Dari bacaan tadi kita melihat bahwa kerohanian kita butuh dekat dengan Tuhan, agar daging dan kedagingan kita tidak menguasai hidup kita dan membuat kita jatuh dalam pencobaan. Pertanyaan kedua yang perlu kita renungkan, kenapa kita perlu berdoa setiap hari? Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa sering diibaratkan seperti nafas. Ketika kita tidak bernafas, kita bisa mati. Itulah kenapa kita perlu tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan berkomunikasi tiap hari dengan Tuhan. Kita juga bisa belajar dari doa Bapa kami, yang adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Salah satunya berbunyi, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Kenapa Tuhan tidak mengajari kita berdoa? Berikanlah kami makanan yang secukupnya untuk 1 bulan ini, atau untuk setahun ke depan, atau untuk jangka waktu yang lebih lama. Tapi justru Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajarkan kita mengandalkannya setiap hari. Setiap hari kita bangun tidur, Tuhan ingin kita berbicara kepadanya, mencarinya, bertanya kepadanya, berdoa padanya, memohon mukjizatnya setiap hari. Kita pasti senang jika Tuhan memberkati, mencukupkan kita untuk bulan ini, atau untuk setahun ini, atau selama yang kita harapkan. Tapi yang akan terjadi jika Tuhan melakukannya adalah kita akan berhenti berdoa. Hal ini tentu tidak mengajarkan kita supaya hanya fokus pada hari ini saja, sehingga kita tidak menabung, tidak merencanakan rencana untuk masa depan kita. Namun hal ini mengajarkan kita agar bergantung pada Tuhan setiap hari, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dan agar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mempercayai bahwa berkat kita hari ini adalah berkat dari Tuhan,
bukan buah dari usaha kita seorang diri. Karena jika Tuhan tidak berkehendak, bahkan apa yang menurut kita aman atau cukup untuk persediaan sebulan atau bahkan setahun, bisa habis dalam satu hari. Mari kita memiliki sikap doa yang benar, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap hari. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Kami menyadari kami manusia lemah, dan kami butuh Tuhan pimpin dan memberkati kami. Tolong kami hari ini saat kami belajar, bekerja, berelasi dengan orang lain, agar berkat Tuhan menyertai kami dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.